Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Septiani dan rekan saya Dwi Naswati. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang feminisme dan kesalahpahaman oleh feminis Muslim, hal-hal yang diperdebatkan dan segala pahamnya yang menyimpang. Feminis itu apa sih? Feminis adalah serangkaian gerak sosial, gerak politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkungan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender, serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Beberapa cendekiawan menganggap kampanye feminis sebagai kekuatan utama di balik perubahan sosial dalam sejarah terhadap hak-hak perempuan, khususnya di Barat, di mana mereka hampir secara universal dihargai atas pencapaian hak pilih perempuan, bahasa netral gender, hak reproduksi bagi perempuan termasuk akses terhadap kontrasepsi dan aborsi, serta hak untuk memasuki kontrak dan memiliki properti. Banyak gerakan dan ideologi feminis yang telah berkembang selama tahun-tahun terakhir ini serta mewakili berbagai sudut pandang dan tujuan. Nah, penyebabnya itu kenapa sih? Patriarki merupakan penyebab utama lahirnya feminisme pada pemikiran-pemikiran perempuan. Patriarki didefinisikan sebagai garis lurus vertikal di mana ujung garis tersebut ditempati oleh gender maskulin atau laki-laki. Sehingga segala sesuatunya harus mendapat izin dari laki-laki yang berkuasa terlebih dahulu. Ketika gerakan feminisme masuk ke dalam Islam, melalui teologi feminis, ajaran-ajaran yang sudah mapan tetapi dirasa bertentangan dengan semangat equality digugat. Itu dilakukan salah satunya dengan cara mempermasalahkan penafsiran Al-Quran yang dipandang syarat dengan bias gender. Penafsiran para mufasir laki-laki dianggap sebagai salah satu faktor di antara penyebab lahirnya penafsiran yang bias tersebut. Hasilnya, masalah kepemimpinan laki-laki dan perempuan, nafkah, pembedaan bagian waris merupakan sebagai contoh aturan yang mereka anggap tidak adil terhadap wanita karena dianggap tidak berpihak kepada wanita, maka penafsiran yang bernuansa demikian dikritisi untuk selanjutnya dilakukan reinterpretasi demi equality. Sekilas mengenai teologi feminis. Adanya gugatan kaum feminis Muslim terhadap hukum-hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari salah satu aliran feminisme yang disebut teologi feminis. Teologi feminis merupakan suatu teologi yang bersumber dari mazhab teologi pembebasan yang dulu dikembangkan James Bond akhir 1960-an. Ketika teologi pembebasan diterapkan kepada kaum perempuan, maka inilah yang kemudian disebut teologi feminis. Paradigma yang digunakannya sama dengan feminis sosialis, yang sama-sama ingin melakukan perubahan struktural demi keadilan gender dan keadilan sosial. Hanya saja, pendekatan teologi feminis lebih menekankan kepada perubahan pemahaman keagamaan. Walaupun teologi ini tersebar pada berbagai agama yang berbeda, akan tetapi mereka sepakat menganggap penafsiran dalam agama dipenuhi oleh ideologi patriarki yang menyudutkan wanita. Salah satu contoh kasus feminisme di Indonesia, yaitu aksi Women's March tahun 2018 di Indonesia, yang menyoroti pembunuhan perempuan, kekerasan pada pekerja, dan pernikahan anak. Kasus pembunuhan pada perempuan atau femicide menjadi salah satu isu yang diangkat dalam Women's March 2018 pada Sabtu 3 Maret. Pada tanggal 3 Maret. Aksi yang dihadiri sekitar 1.500-an orang di kawasan MH Tamrin, Jakarta itu juga mengusung isu kekerasan terhadap kelompok LGBT. Perlindungan atas pekerja rumah tangga dan buruh migran, pernikahan anak, kekerasan dalam pacaran, dan perlindungan terhadap pekerja seks. Di tingkat kebijakan, aksi tersebut ingin mendorong pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU pekerja rumah tangga, serta mengkritik rancangan KUHP yang dinilai bermasalah dengan perluasan pasal soal zina dan larangan distribusi alat kontrasepsi atau pendidikan kesehatan reproduksi. Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menyebut bahwa pada 2017 setidaknya 173 perempuan meninggal akibat kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan oleh suami, pacar, paman, atau ayah sendiri.
Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, kita bisa melihat bahwa adanya gugatan terhadap mufasir dari kalangan laki-laki dan kemudian menawarkan model penafsiran baru berdasarkan sudut pandang perempuan tidak bisa dilepaskan dari tradisi dan kepentingan barat yang tercermin dari gerakan teologi feminis sendiri. Adanya gugatan tersebut sebenarnya lebih merupakan justifikasi atau lebih tepatnya mencari-cari kambing hitam atas usaha mereka untuk melakukan dekonstruksi syariah, khususnya yang dianggap misoginis. Dengan kata lain, isu pembebasan wanita dengan cara menolak mufasir dari kalangan laki-laki sebenarnya merupakan upaya untuk menjauhkan wanita muslimah dan keislamannya untuk kemudian digiring kepada standar HAM dan kesetaraan gender yang menjadi ciri khas dari peradaban barat. Selain merasa keberadaan wanita seperti tidak dianggap, juga terlihat jelas keamanan perempuan dirasa sudah tidak lagi ada tempat tentram untuk kaum perempuan. Rasa meminta keadilan untuk perlindungan perempuan yang lebih intensif dengan cara beramai-ramai meminta jawaban untuk keadilan atas apa yang terjadi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.